Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel saya ya. Kali ini saya akan sharing ya mengenai batu permata kembali. Nah, ini batu permata memang sangat unik ya. Warna-warni, bentuknya unik dan warnanya indah. Jadi saya suka sekali ngomongin batu permata. Saya share screen-nya dulu ya. Nah, ini tema yang sekarang ya. Bisnis batu permata. Ya, jadi batu permata ini kan ada harganya ya. Jadi pasti ada nilai bisnisnya ya. Jadi saya suka ini bisnis batu permata. Seperti yang kita ketahui bahwa batu permata ini ada yang harganya mahal, ada juga yang harganya murah ya. Misalnya berlian, itu harganya relatif mahal. Terus ada batu zamrud, ya itu juga mahal. Dan ada batu-batu permata lainnya ya, yang harganya masih mahal juga ya. Jadi bisnis batu permata itu bermacam-macam ya. Misalnya ada yang bisnis di cuttingnya, dia maksudnya di penggosokan, pembentukan batu permata. Ada yang bisnisnya jual beli batu permata. Ada juga yang bisnisnya menjual alat tes batu permata. Ada juga yang bisnisnya mencari batu permata di alam. Jadi banyak berbagai macam bisnis terkait dengan batu permata. Jadi batu permata sangat indah ya. Jadi sifat batu permata ya. Jadi batu permata mempunyai sifat yang pertama itu indah. Ya, warna itu terkait dengan warna ya, warnanya ya bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang biru. Nah, biru itu biasanya safir ya. Namun tidak semua yang biru itu safir ya. Ada yang merah. Merah itu biasanya ruby. Dan tidak semua yang berwarna merah adalah ruby. Ada juga yang hijau. Hijau biasanya zamrud. Batu berwarna-warni. Ada juga batu yang memang dari sananya warna-warni seperti batu pancawarna. Ya, jadi memang batu permata ini sangat indah ya, di samping warna bawaan ya. Ini kalau ini warna bawaan ya. Ada juga permainan warna ya, misalnya terkena sinar nanti berbentuk warna-warni ya, seperti batu misalnya berlian ya, bukan permainan sinar, karena terkena sinar makanya dia berkilau. Ada juga batu batu kalimaya ya, itu juga pancaran warna-warninya ya karena sinar. Terus sifat yang kedua, nah ini tahan lama ya. Sifat tahan lama itu erat hubungannya dengan kekerasan batu permata. Batu ini keras sehingga bisa tahan lama ya. Kalau dia tidak keras seperti misalnya kapur itu ya sebentar akan hancur ya. Tapi ini batu permata akan tahan lama ya, karena sifatnya keras. Terus sifat batu permata yang ketiga adalah langka.
Kelangkaan ini terkait dengan nilainya ya. Langka juga ada hubungannya antara jumlah barang yang tersedia dengan permintaan pasar. Jadi barang yang tersedia sedikit, permintaannya banyak. Itu dinyatakan langka. Karena supply dan demand-nya tidak seimbang, maka nilainya akan naik ya. Nah, ini sudah hukum ekonomi. Jadi kalau barangnya langka, pasti harganya akan mahal. Misalnya premium ya, karena langka maka nilainya harganya akan mahal ya. Misalnya di pelosok-pelosok yang tidak ada harga standar ya. Ini ada sifat batu permata. Ada 3 ya. Kesimpulannya tadi sifat batu permata itu ada 3. Yang pertama adalah, yang pertama tadi indah ya. Terus yang kedua tahan lama, dan yang ketiga langka ya. Jadi sifat batu permata ada 3. Yang pertama indah, yang kedua tahan lama, dan yang ketiga kelangkaan ya. Perlu diingat-ingat. Terus istilah batu permata. Istilah pada batu permata ini digunakan untuk suatu batu yang telah dipoles ya, atau di cutting ya. Jadi batu permata itu sebenarnya batu yang telah dipoles atau di cutting. Yang namanya permata itu sudah di cutting ya. Jadi istilah permata. Nah, permata ini untuk batu yang sudah di cutting ya. Kalau ini sudah di cuttingan ya. Ini sudah di cutting ya. Jadi bentuknya indah ya. Ingat-ingat ya, yang namanya permata itu digunakan untuk sebuah batu yang telah di cutting. Cutting itu bermacam-macam ya. Ini cutting yang kaboson ya. Kaboson biasanya bentuknya, yang begini ini ya kaboson ya. Ya. Umumnya untuk cincin laki-laki ya. Bentuknya kayak gini, terus bawahnya datar. Namun ada juga yang jembung dan cekung ya. Tapi umumnya bawahnya rata. Jadi ini yang bentuk kaboson, biasanya untuk cincin laki-laki ya. Bentuk kaboson ini bisa memancarkan sinar ya, yang bagus ya, seperti pada ini ada starnya ya, yang batu rubi ada starnya ini. Ini kalau digosok paset juga tidak keluar starnya ya. Jadi bentuk batu menentukan juga keindahannya yang unik ya. Terus cutting batu permata yang kedua yang faceted ya. Kalau faceted itu bentuknya yang ada kaca-kaca gosokannya ya. Seperti gosokan pada berlian. Ini namanya faceted. Kalau ini yang ini round ya, round. Ini yang emerald, ini emerald ya. Ini guapir, ini oval, yang ini bisa triangle, macam-macam bentuk batu permata. Yang ini square ya, ini yang ini round. Jadi cutting batu permata ini ada 2 ya, 2 jenis ya. Yang pertama tadi kaboson, kaboson, yang tadi untuk cincin ya. Terus yang kedua faceted. Kalau yang kaboson cocoknya untuk yang dipakai oleh laki-laki ya. Kalau faceted biasanya untuk ibu-ibu ya, atau cewek-cewek. Ini cutting batu permata ada 2. Yang pertama kaboson, yang kedua faceted ya.
Nah, terus selanjutnya meningkat pada kekerasan batu permata. Kekerasan adalah daya tahan suatu permata terhadap goresan. Ya. Daya tahan suatu permata terhadap goresan. Nah, ini cara untuk mengukur kekerasan dengan menggoreskan jenis batu permata yang telah diketahui kerasnya. Misalnya korundum. Korundum itu jenisnya safir sama rubi ya. Itu kekerasannya ada 9. Nah, ini kan kekerasannya ada 9 ya. Kekerasan 9, misalnya sebuah batu digores dengan safir itu tidak tergores. Namun digores dengan diamond, nah dia akan tergores. Berarti kekerasannya di atas safir ya. Jadi kekerasannya antara 9 dan misalnya kurang dari 10 lah, di bawah diamond. Misalnya dia digores safir, tergores. Digores topas, tidak tergores. Nah, itu kemungkinan batunya adalah topas. Misalnya digores topas, tergores. Digores kuart, kuart tidak tergores. Berarti kekerasannya sekitar 7. Ya. Itu cara mengukur kekerasan. Tingkat kekerasan batu permata ini diukur dengan skala Mohs. Untuk diamond 10, korundum 9, topas 8 ya, ini topas 8, kuarts 7 ya, kuarts itu termasuk kecubung ya. Terus ini ada apatit 5, dan yang paling rendah adalah talek ya, semacam kapur ini. Yang paling tinggi adalah diamond 10. Perlu diingat bahwa kekerasan 9 untuk mencapai 10 ini tidak linear ya, bisa tingkatannya sangat jauh sekali ya. Antara kekerasan 1 dan 2 tidak sebanding dengan 2 dan 3 misalnya selisihnya ya. Kira ini bukan linear ya. Ini hanya penggolongan kekerasan. Kekerasannya bisa beribu kali. Ya. Penggolongan batu permata. Jadi batu permata juga digolongkan berdasarkan kekerasannya. Yang pertama batu adi atau batu mulia. Batu mulia kekerasannya 7 sampai 10 skala Mohs. Terus yang kedua batu setengah adi. Kekerasannya 6,5 sampai 7,25 skala Mohs. Dan yang ketiga batu bukan adi. Ini batu bukan adi, kekerasannya di bawah 6,5. Ya. Catatan, bukan berarti semua yang lebih keras lebih mahal ya. Tidak semua yang lebih keras itu lebih mahal. Katakanlah berlian. Berlian kekerasannya 10. Safir kekerasannya 9. Berlian di atas safir ya. Nah, itu harganya lebih mahal dari safir. Namun tidak semua yang kekerasannya di atas itu lebih mahal. Misalnya ada batu topas ya, kekerasannya sekitar 8 dibandingkan dengan batu zamrud yang kekerasannya di bawah 6. Yaitu zamrud lebih mahal ya, karena keindahannya berbeda dan permintaan orang akan zamrud lebih banyak, jadi lebih mahal zamrud. Ya.
Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan ke video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, komentar, dan share agar teman-teman semua akan mendapatkan video-video terbaru dari kami ya. Ya, terima kasih teman-teman semua ya atas atensinya. Semoga tidak bosan menonton video-video dari kami ya. Terima kasih atas perhatian.